Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mempersatukan kita, mempersekutukan kita dan melalui firman-Nya pada malam hari ini. Puji nama Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Kita satukan hati kita, kita siapkan hati kita untuk kita boleh mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan dalam malam hari ini Tuhan. Kami masih boleh diperkenankan Tuhan boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan. Terlebih Tuhan ketika kami saat ini kami diperkenankan Tuhan untuk boleh mendengar suara Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, inilah tanda bahwa Engkau tetap mengasihi kami melalui pimpinan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang kami yakini bahwa hanya firman Tuhan yang sanggup menolong kami, yang sanggup Tuhan menjawab segala pergumulan kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami banyak mengalami berbagai macam pergumulan Tuhan. Namun satu keyakinan kami ketika kami boleh mendengar suara Engkau Tuhan, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu yang sebentar akan memperkatakannya. Urapi hamba-Mu ya Bapa surgawi, urapi setiap telinga yang boleh mendengar ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan Yesus. Tuhan kita yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini, di mana kita boleh bersama-sama bersatu hati untuk kita bersekutu dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan dan membacanya di dalam suratan 1 Yohanes 3 ayat yang ke-14. Suratan 1 Yohanes 3 ayat yang ke-14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah di dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Puji nama Tuhan. Judul perikop di atas dikatakan kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Dan tema malam hari ini, renungan kita malam hari ini, tanda hidup baru ya. Sebagai orang-orang yang percaya ya, orang-orang yang percaya, setiap kita harus memiliki tanda-tanda orang-orang yang percaya ya. Dikatakan bahwa kita menjadi orang-orang yang baru ya. Kita telah, mengapa? Karena dikatakan di ayat 14 dikatakan bahwa kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal ya. Tadinya kita hidup di dalam maut, tapi oleh karena kasih karunia Allah kita telah memperoleh hidup ya, melalui Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kita. Itulah sebabnya kita telah ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menjadi orang-orang yang memiliki kehidupan yang baru, tidak lagi hidup di dalam maut ya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya ya, bahwa orang-orang yang telah ditebus, hidup kita harus memiliki tanda-tanda hidup sebagai orang yang percaya. Sebelum kita masuk dalam tanda hidup orang percaya, di mana kita tahu bahwa kita diselamatkan bukan oleh karena perbuatan baik, bukan karena hasil usaha kita. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena usaha kita ya, melainkan oleh karena kasih karunia. Kita diselamatkan oleh iman percaya. Jadi kita diselamatkan oleh karena iman percaya kepada Kristus. Dan iman itu diberikan Tuhan bagi setiap kita ya. Kita yang telah memperoleh kasih karunia sehingga kita percaya kepada Yesus. Nah, disitulah kita menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan.
ya, yang menerima kasih karunia daripada Tuhan, itu kita boleh diselamatkan dengan iman, ya. Dengan iman kita diselamatkan. Nah, firman Tuhan katakan bahwa orang benar harus hidup oleh iman. Itu dalam suratan Roma dikatakan orang benar hidup oleh iman. Dan di dalam Ibrani 11 juga ayat 6 dikatakan, ya, tanpa iman ya, orang tersebut tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jadi tetapi tanpa iman tidak mungkin orang, ya, berkenan kepada Allah. Tanpa iman. Jadi iman itu menjadi satu harga mati jika kita disebut sebagai orang yang diselamatkan. Orang yang percaya kepada Tuhan, kita wajib hidup dengan iman. Iman yang bagaimana? Tadi katakan iman percaya kepada Tuhan. Tidak hanya sekedar, saya kira bahwa iman tidak hanya sekedar di dalam perkataan kita bahwa saya percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi harus ada tanda-tanda yang menyertai sebagai orang-orang yang beriman. Ya, tidak hanya bahwa dikatakan di dalam Injil Markus bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang, ya, menyertai orang-orang percaya, yaitu mengadakan mujizat, ya, menyembuhkan orang sakit. Tidak hanya sekedar ini, memang itu perkataan Yesus bahwa setiap kita akan diperlengkapi. Untuk apa? Untuk kita boleh menyaksikan kemuliaan Tuhan, untuk kita memberitakan nama Tuhan yang penuh kuasa, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara, ya, untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan. Maka Tuhan akan memperlengkapi dengan karunia-karunia dalam pelayanan itu. Tetapi tanda-tanda sebagai orang percaya ini harus ada, ya, yaitu hidup di dalam iman percaya. Maka dikatakan di dalam Yakobus 2, ya, Yakobus 2 ayat 17, demikian juga iman, ya, dengan jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu menjadi mati. Artinya bahwa tidak hanya kita hanya percaya dengan mulut kita, tetapi tanpa perbuatan. Jadi harus ada perbuatan yang menyertai. Jadi tanpa perbuatan maka iman itu mati, pada hakikatnya mati. Ini surat Yakobus. Ini menjadi satu peringatan bagi setiap kita, ya. Nah, nasihat bagi setiap kita supaya dalam pengiringan kita kepada Kristus ini lebih lagi bersungguh-sungguh, ya. Iman itu harus disertai dengan tanda-tanda sebagai orang percaya. Di mana tanda-tanda orang percaya itu bahwa kita harus hidup di dalam kebenaran, ya. Hidup di dalam sebagai iman itu adalah hidup dalam ketaatan, melakukan kebenaran firman Tuhan, mempercayai Tuhan, ya. Iman kepada Kristus, percaya kepada Tuhan, berarti kita harus melakukan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan. Di dalam firman itu berisi tentang perintah-perintah dan larangan. Maka kita harus tunduk taat kepada setiap perintah, isi dalam seluruh firman Tuhan itu sendiri. Nah, kebanyakan orang percaya hanya percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara, ya. Kebanyakan orang hanya percaya bahwa Yesus sanggup menjawab segala seru doa kita. Yesus sanggup mengabulkan segala doa-doa kita. Memang bahwa Tuhan yang kita sembah Tuhan yang berkuasa, Dia sanggup melakukan segala perkara. Tetapi pada intinya iman itu melakukan. Orang yang beriman adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan, orang yang melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita berkata melakukan, berarti harus ada tindakan, harus disertai dengan perbuatan sebagai orang percaya. Sebab itu di dalam Ibrani dikatakan situ banyak tokoh-tokoh atau contoh-contoh, ya, mereka yang hidup oleh karena iman. Abraham taat kepada Allah ketika Tuhan memerintahkan ke tanah Kanaan, pergi untuk tinggalkan Ur Kasdim. Abraham tidak tahu ada apa di Kanaan. Abraham tidak tahu apa tujuan, tetapi dia hanya melakukan taat kepada Tuhan, taat kepada Allah pada waktu itu. Ya, ini diperhitungkan kata Tuhan. Ya,
diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran karena ketaatannya, kepatuhannya kepada Allah. Nah, demikian kita sebagai orang percaya bahwa iman harus disertai dengan tindakan. Inilah tanda-tanda hidup baru, bahwa di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 9, di 1 Yohanes 2 ayat 9 dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Orang-orang yang mengalami, ya, orang-orang yang percaya kepada Yesus, yaitu orang-orang yang telah dilahirkan baru. Yohanes 3 ayat 3 dikatakan, jika engkau tidak dilahirkan kembali, ya, tidak mengalami kelahiran kembali, dilahirkan baru, maka engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Itu melihat, apalagi berada di kerajaan Allah. Kalau kita tidak mengalami kelahiran baru, karena ini sama dengan kita memiliki hidup yang baru. Hidup tidak lagi sama seperti dahulu lagi. Ya, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus, kata Rasul Paulus di dalam Filipi. Ya, dikatakan. Bapak Ibu saudara-saudara, jadi tanda hidup baru ini harus ada di dalam kehidupan orang percaya. Nah, kembali kepada 1 Yohanes 4, ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14 kita baca kembali. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Berarti setiap kita harus hidup di dalam kasih, ya. Dikatakan kita harus mengasihi saudara kita, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Ayat yang 11, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Ya. Allah adalah kasih. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus yang adalah kasih, kita telah menerima kasih karunia dari Allah. Kita telah menerima, ya, kebaikan Allah. Demikian juga kita, bahwa kehidupan kita harus sebagai orang yang percaya harus saling mengasihi. Ini suratan di masa-masa terakhir. Bahkan itu dikatakan di dalam tulisan Yohanes di dalam Wahyu pasal 2 kepada jemaat di Efesus, ya, dikatakan di ayat yang ke-4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini juga di menjelang akhir zaman, ya, menjelang akhir zaman, bahwa akan ada orang-orang yang mulai meninggalkan kasih mula-mula. Kasih mula-mula, kasih kepada Allah. Ya, dikatakan jika engkau mengasihi Allah, maka engkau juga mengasihi saudara-saudara. Dan dikatakan bahwa kita harus saling mengasihi karena kita telah berpindah dari maut, karena kita telah menerima, ya, percikan darah Kristus, kita telah menerima kasih daripada Tuhan, ya. Ayat 16 dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wajib, hukumnya wajib, karena Yesus telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Demikianlah kita juga harus menyerahkan nyawa bagi saudara-saudara kita. Bisa enggak Bapak Ibu saudara-saudara, menjelang akhir zaman ini, di dalam 2 Timotius dikatakan, yang menjadi juga satu nasihat, satu peringatan untuk kita semuanya, ya, dalam 2 Timotius pasal 3, ya, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama,
tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya, masih banyak yang di bawah, nanti dibaca di rumah. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menjelang, ya, dikatakan keadaan manusia pada akhir zaman, menjelang akhir zaman ini akan terjadi. Oleh sebab itu firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kepada kita supaya kita tidak menjadi bilangan orang-orang pada yang tertulis di dalam 2 Timotius pasal 3 ini, yaitu orang yang tidak tahu mengasihi. Ya, mereka lebih mencintai diri sendiri. Mereka jadi hamba uang. Ya, ketika seseorang mulai mencintai diri sendiri, ketika seseorang menjadi hamba uang, maka dia tidak akan peduli dengan orang lain. Ini yang terjadi di masa-masa akhir zaman, di masa-masa sukar. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, saat ini bisa dikatakan masa sukar itu, masa pandemi. Banyak kesukaran-kesukaran. Semua mengalami kesukaran. Apa yang terjadi? Ini terjadi bahwa 2 Timotius 3 ini telah digenapi. Banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Banyak orang-orang yang mulai mencintai dunia. Ya, di dalam 1 Yohanes 2 dikatakan, jangan kau mencintai dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ini menjadi warning supaya setiap kita sebagai orang yang telah menerima darah Kristus, ya, yang menerima kasih karunia dari Tuhan, jangan sampai kita terseret, jangan sampai kita terbawa arus, jangan sampai kita terlena atau lengah, atau kita mulai tergiur dengan iming-iming apa yang ada di dunia ini. Ya, mulai mencintai uang, cinta akan dunia, cinta akan uang, menjadi hamba uang. Kita mengejar apa? Ya, mengejar segala apa yang ada di dunia ini untuk kita miliki. Dan pada akhirnya cinta akan Tuhan, cinta akan saudara-saudara kita abaikan. Ini terjadi. Banyak orang berbuat baik di masa-masa sekarang. Kalau kita lihat, ya, tontonan di YouTube itu, saya perhatikan banyak orang berbuat baik, berbagi-bagi. Tetapi di situ mereka pamrih, ada subscribe, mereka mendapatkan imbalan lagi. Ya, mereka ingin popularitas, mereka ingin terkenal. Tapi bukan demikian yang mengatakan tanda orang yang percaya ini, untuk kita mengasihi saudara-saudara kita. Di masa-masa sukar ini, mari kita renungkan kembali apa yang telah kita perbuat. Janganlah kita hanya memikirkan masa-masa sukar ini. Berat rasa hidup kita, merasakan beban berat menghadapi masa-masa sukar ini. Tetapi mari kita renungkan apa yang dapat kita perbuat di masa-masa sukar ini. Kita mulai belajar kembali. Apakah kita sebagai orang percaya memiliki tanda hidup sebagai orang percaya, yaitu kita saling mengasihi dengan saudara kita. Kesempatan Bapak Ibu saudara-saudara, ya, kesempatan kita untuk kita boleh berbagi, untuk kita saling mengasihi. Mari kita baca di dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudara-saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Tidak bisa dikatakan bahwa seseorang memiliki kasih Allah, mempunyai kasih. Tidak bisa dikatakan seseorang itu beriman kepada Tuhan jika ketika melihat saudara-saudaranya menderita, dia tidak peduli. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan ini. Apa yang dapat kita perbuat? Kita bisa saling mendukung. Bahkan Galatia 6 dikatakan saling bertolong-tolongan kepada semua orang, terutama saudara seiman. Hukum utama adalah, hukum yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan hukum kedua adalah kasihlah sesama manusia. Berarti kau mengasihi diri sendiri.
Memang tidak ada orang yang tidak mengasihi diri sendiri. Oleh sebab itu bagaimana ya ketika kita mengasihi saudara-saudara lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Tetapi dikatakan kita mengasihi saudara-saudara kita karena kita telah menerima kasih daripada Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan telah perbuat, terlalu banyak kasih Allah yang telah kita terima. Bagaimana kita bisa membagi kasih itu? Mari kita belajar untuk berbagi dengan saudara-saudara kita, ya, yang mengalami kesulitan. Di dalam Yakobus juga dikatakan, jika engkau melihat saudara-saudaramu kedinginan, kelaparan, bahkan kamu mengucapkan selamat jalan, tetapi kamu tidak memberikan apa-apa, maka itu tidak ada manfaatnya, tidak berguna. Jadi iman tidak berguna, ya, dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat yang selanjutnya itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari pada malam hari ini renungan kita mengingatkan kita kembali, mari kita memiliki hidup Kristus. Mari kita memiliki tanda-tanda orang benar itu, yaitu di mana Kristus ada tinggal di dalam setiap hidup kita, ya. Jadi kita mau waspada terhadap apa yang sudah dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ini. Jangan sampai kita menjadi bilangan-bilangan orang yang termasuk, ya, yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal 3 ini, menjadi orang yang sombong, ya, angkuh, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, tidak tahu menghormati orang tua, tidak tahu menghormati Tuhan. Maka kasih akan Tuhan, kasih akan sama itu tidak ada, Bapak Ibu. Marilah kita jangan sampai Wahyu jemaat Efesus ini peringatan atau ya peringatan di Wahyu 2 pasal 4 ini, jemaat Efesus juga menjadi celaan bagi Tuhan, bahwa Allah mencela, ya, jemaat Efesus meninggalkan kasih mula-mula. Tapi Tuhan kasih kesempatan bagi setiap kita malam-malam hari ini untuk kita kembali kepada Tuhan. Mari kita kembali memperbaiki, ya, pribadi kita, hidup kita, biar hidup kita sesuai dengan firman Allah. Dikatakan berita baiknya adalah di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 23 dikatakan, 1 Yohanes 3 ayat 22 sampai 23, dan apa saja yang kita minta kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Maka percayalah, apapun pergumulan kita, apa yang menjadi pergumulan kita saat-saat ini, ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan, dikatakan bahwa apa saja yang kita minta kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya. Ketika kita belajar mengasihi saudara-saudara kita, berarti kita mengasihi Allah, berarti kita telah melakukan perintah Allah. Ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, kita melakukan perintah Allah, menjadi pribadi yang berkenan, maka apa saja yang kau minta berikan kepada kita. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan adalah menjadi penghiburan bagi kita semuanya, menjadi sukacita buat kita semuanya. Oleh karena kasih-Nya sampai saat ini saudara dan saya dipelihara oleh Tuhan, dipimpin oleh firman Tuhan yang mungkin saat ini kita lemah. Tuhan kuatkan kembali iman percaya kita. Puji nama Tuhan. Mari kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar pada malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tetap menyertai kehidupan kami. Hingga pada malam hari ini Tuhan, kasih-Mu membuktikan bahwa Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan, supaya kami boleh mencintai Engkau dengan segenap hati kami, supaya kami mau mengasihi saudara-saudara kami, supaya kami mau mengampuni segala kesalahan saudara-saudara kami, supaya kami belajar untuk mengasihi, tidak membenci saudara-saudara kami. Mungkin saudara kami Tuhan telah menyakiti hati kami, mungkin suami, mungkin istri, anak-anak melukai hati kami, ya Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami belajar untuk mengasihi mereka, mengasihi seperti Engkau telah mengasihi kami. Kasih yang agape, kasih tanpa syarat, kasih tanpa batas, ya Tuhan. Kiranya Tuhan, firman-Mu senantiasa menolong hidup kami, untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Engkau, ya Tuhan.
Janganlah Tuhan biarkan kami menjadi orang-orang yang termasuk orang-orang di akhir zaman ini Tuhan, yaitu menjadi orang-orang yang sombong, yaitu orang-orang yang mencintai dunia, menjadi hamba uang, yang tidak tahu berterima kasih, orang yang angkuh, orang tidak mengasihi Tuhan. Kami jauhkanlah kiranya itu daripada kami ya Bapa. Biarlah Tuhan kuatkan dan teguhkan iman percaya kami ya Bapa, oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, untuk memampukan setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Sampai Tuhan Engkau datang menjemput kami Tuhan, kami boleh didapati setia, tetap berpegang teguh kepada firman-Mu, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri ya Bapa surgawi. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, kami akan menerima keberhasilan, keberuntungan dan kebahagiaan di dalam Yesus Kristus Tuhan, yaitu memperoleh hidup yang kekal, hidup yang Tuhan janjikan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami nantikan janji-Mu bagi setiap kami ya Bapa surgawi. Jika hari ini ada yang lemah kalau dalam tubuhnya Tuhan, melalui Tuhan ulurkan tangan-Mu Bapa yang berlubang paku Tuhan, oleh kuasa biru-biru Tuhan, kami boleh setiap kami yang mengalami kelemahan tubuh boleh disembuhkan, boleh mendapatkan pemulihan yang sempurna daripada Tuhan. Yang lemah imannya Tuhan boleh dikuatkan kembali, yang susah dihiburkan ya Bapa. Oh, yang mengalami jalan buntu diberikan jalan keluar ya Bapa. Bapa surgawi, kami menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dari yang terkecil sampai yang tertua. Tuhan, mata-Mu tertuju bagi umat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menolong, Engkau memberkati pendidikan, memberkati kesehatannya, Engkau memberkati pekerjaannya, Engkau memberkati usaha ya Pak. Engkau memberkati Tuhan keluarga rumah tangganya, Engkau memberkati pernikahan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tutup bungkus roh jiwa tubuh kami Tuhan umat-Mu oleh kuasa darah Kristus. Segala rancangan iblis yang jahat, rancangan kecelakaan maut Tuhan, kami menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya malaikat Tuhan boleh memagari setiap rumah tangga. Dan malam ini Tuhan, mana umat-Mu akan beristirahat, kiranya berkat Tuhan turun atas umat-Mu Tuhan, hingga besok boleh bangun dengan tubuh yang diperbarui ya Bapak, dengan berkat-berkat yang baru yang daripada Tuhan. Menyerahkan bangsa negeri kami Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ampuni bangsa negeri kami, berkati bangsa negeri kami Tuhan, pulihkan bangsa negeri kami ya Bapak surgawi. Berikan kesehatan, kesejahteraan atas bangsa negeri kami ya Bapa. Dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, kiranya Tuhan menolong pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat terendah dalam mengatasi problema yang ada di negeri kami Indonesia, mengatasi bencana-bencana alam ini Bapa. Tuhan tolong ya Bapa, berikan kekuatan penghiburan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini terpapar oleh COVID ini juga oleh karena bencana alam ya Bapa. Berikan penghiburan, kekuatan ya Bapa surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kiranya Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas umat-Mu. Diberkati engkau yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati engkau yang percaya dan mengasihi Tuhan Yesus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah tangan-tanganmu, apa yang engkau buat menjadi berhasil, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkati keluar masukmu, diberkati hidupmu supaya hidupmu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai saudara dan saya sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.